قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة وهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الله العلي العظيم. حديث صحيح رواه البخاري وقال الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الفتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب حصل بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجيل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع وبهذا المحضر وبهذه المناسبة المرتبطة بحضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، المرتبطة بروح المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا الله وإياكم دائما أبدا في حضرته في كل لحظة وساعة حسية ومعنوية لبركة رسول الله الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا. آمين يا رب العالمين. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya anugerah Allah yang terbesar dari seluruh anugerah ilahi yang menuntun sedemikian banyak hamba-hambanya menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat yang tidak akan tercapai kecuali melewati sang penuntun kepada kebahagiaan Sayyidina Muhammad, yaitu oleh Allah penuntun hamba-hamba Allah menuju keluhuran, menuju kebahagiaan, menuju kemudahan, menuju kesucian, menuju khusyuk, menuju cinta Allah, menuju ridho Allah, agar mereka diterangi cahaya kerinduan Allah, diterangi cahaya kasih sayang ilahi, diterangi cahaya pengampunan, diterangi cahaya keluhuran, diterangi cahaya kemudahan. Semua itu terbit di dalam kebangkitan Sayyidina Muhammad. Semua itu dikumpulkan Allah pada sosok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, semulia-mulia manusia bentuknya dan akhlaknya, akhlak yang terluhur mengungguli segenap akhlak. Maka terangkatlah derajat para aulia wal muqarrabin wasiddiqin wa syuhada wa salihin menuju tangga-tangga keluhuran, tangga kemuliaan, tangga kedekatan kehadirat Allah. Tidak lain mereka capai kecuali mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mereka ke derajat para mahbubin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah Muhammad, kalian akan sampai kepada cinta Allah. Cinta Allah berpijak pada gerak-gerik dan tuntunan dan kalimat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Maka beruntunglah dan tiada yang lebih beruntung dari para pecinta Sayyidina Muhammad. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Bahwa dengan sungguh mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, aku dan kalian. Ayat ini ketika ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibn Katsir dan lainnya. Jika ayat yang ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapakah mereka yang dikatakan alladzina qalu rabbuna Allah? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semua muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyembah selain Allah, yang Tuhannya hanya Allah, mereka termasuk di dalam kelompok innalladzina qalu rabbuna Allah. Semua sahabatmu, kalau mereka berusaha untuk beristiqamah, istiqamah adalah ringkasnya menjalankan apa-apa yang diperintah Allah semampunya dan menjauhi larangan Allah semampunya dan mempertahankannya. Namun dijelaskan oleh para muhaddisin, usaha menuju istiqamah adalah sudah mencapai derajat istiqamah. Dan orang yang mengulang-ulang ayat ini dalam hidupnya, maka dia termasuk dalam kelompok ahlul istiqamah. Innalladzina qalu rabbuna Allahu mustaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah turunkan untuk mereka para malaikat menjaga mereka di masjid-masjid, di majelis ta'lim, di majelis zikir, dalam ibadah mereka, di dalam khusyuk mereka, dalam doa mereka. Mereka mengaminkan, mereka turun mereka untuk mengerumuni para mukminin hingga menjauhlah para syaitan dan para jin, dan tiadalah yang lebih ditakuti oleh syaitan dan jin dan iblis melebihi hati yang berzikir. Jika hati sedang ingat Allah, itulah yang paling ditakuti oleh syaitan, itu yang paling ditakuti oleh jin yang jahat, itu yang paling ditakuti oleh iblis. Jika hati sedang mengingat Allah, cahaya Allah berbijar, membakar dan membunuh mereka. Dan sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, para syaitan berusaha agar keturunan Adam menjauh dari zikir, menjauh dari menyebut nama Allah, menjauh dari mengingat Allah, hingga mereka bebas menggoda. Dari kalau sudah jiwa mulai berzikir, mengingat Allah, mereka terpencar dan lari menjauh. Itulah kelemahan syaitan dan iblis, dan itulah kekuatan terkuat dari seluruh angkasa raya jagat ini. Kekuatan terbesar di langit dan bumi untuk makhluk adalah zikrullah. Jika mereka mengingat Allah, di saat itu Allah bersama mereka, maka siapa lagi yang bisa mengalahkannya dari alam semesta ini? Jika Allah sedang bersamanya, tentunya bukan bersama dengan zatnya, tapi bersama dengan sayang dan cinta. Kalau sudah seseorang sedang melihat Allah dalam keadaan cinta, siapa pula yang bisa menyentuhnya? Makhluk baik dan makhluk yang baik, tidak satu pun bisa berbuat apapun kecuali dengan kehendaknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Namun sebagian besar para mufassirin menjelaskan, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, turunnya para malaikat itu turun sangat banyak saat mereka akan wafat. Makin dipenuhi dan dikunjungi para malaikat untuk menenangkan mereka. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan risau, kau akan wafat dalam keluhuran, kau akan wafat dalam kemuliaan. Jangan takut dengan keturunan-keturunanmu, jangan takut berpisah dengan keluargamu. Mereka akan dijaga Allah. La takhafu wa la tahzanu, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kabar gembira untukmu adalah surga. Demikian orang-orang yang akan wafat dari para salihin ditenangkan Allah sebelum berpindah ke alam barzakh. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kamilah yang menjadi pemimpin kalian dan pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah yang selalu melindunginya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa 'ala
pengikut Muhammad, mencinta Muhammad. Mereka lah orang yang paling bercahaya kelak di yaumul qiyamah. Mereka lah orang yang paling beruntung di yaumul qiyamah. Mereka lah orang yang paling gembira di hari kiamat. Orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan agung ini? Tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguh mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, wahai Allah, jadikan kami orang yang selalu menyebut nama-Mu Allah, Allah. Allah banggakan orang yang menyebut nama Allah, Allah. Bahkan Allah sampaikan pada satu hadis sekali lagi menyampaikan kita, la taqumu sa'ata la yuqala bil ardi Allah, Allah. Demikian riwayat Sahih Muslim. Wa la taqumu sa'ata ala rajulin yaqulu Allah, Allah. Tidak akan datang hari kiamat, bukan tahun 2012, bukan lamaran orang-orang yang tidak menyembah Allah. Namun hari kiamat akan datang jika di bumi tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Itulah tanda hari kiamat yang pasti datang. Jika bumi masih ramai dengan zikir jalalah. Oleh sebab itu para ulama dan para mujaddid akhir zaman memakmurkan ke zikir ya Allah, ya Allah. Karena sudah akhir zaman semakin dekat, maka semakin dekat akhir zaman akan semakin mundur dan memuai usia dunia ini. Selama gemuruh nama Allah masih digemuruhkan di muka bumi. Bayangkan anjuran alam semesta, jagat raya yang demikian luas, hancur leburkan oleh Allah SWT dengan kehendaknya, dengan kewibawaannya, dengan keagungannya, dengan kehendak dan kekuatannya. Masih Allah tahan hanya karena seorang yang menyebut nama Allah, Allah. Jiwa satu orang umat Muhammad menyebut nama Allah menahan dari bencana kiamat. Hadirin hadirat, jangan dengarkan ramalan suku Maya, ramalan Mama ini tahun 2012 planet Rabu. Ramaikan nama Allah, Allah, maka usia alam ini akan berlanjut. Janji Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah dahsyatnya jiwa yang berzikir. Satu jiwa yang berpikir menahan musibah yang terbesar di alam semesta. Apalagi musibah gunung meletus, musibah meteor, musibah banjir. Kalau sudah jiwa mulai bangkit berpikir, sirna semua. Alam ini akan sirna dari musibah, namun semakin sedikitnya musibah yang terus mendesak dan banyak. Maka Allah yang Maha Pengampun melihat hambanya terus berdosa, tapi tidak mau istighfar dan taubat, turunkan musibah supaya hapus dosanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika diriwayatkan di dalam hadis yang ketiga, salah seorang ulama bermimpi melihat Allah akan menurunkan bala yang besar di kota Baghdad. Karena di malam itu tercatat lebih dari 40 perzinahan terjadi di malam itu di kota Baghdad. Maka ia bangun dari tidurnya, segera mengumpulkan murid-muridnya, berzikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, musibah tidak tidur. Karena ia teringat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, hampir saja diturunkan bala pada suatu kaum karena dosa-dosanya, maka melihat mereka meramaikan zikir pasal waktu adabi minum. Kujauhkan, zikirkan bala dan musibah dari mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk orang yang selalu berbanyak mengingat nama Allah, yang dengan itu hati kita pula terus memanggil namanya. Ya alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah Allahumma ij'alna minhum. Orang-orang yang menyebut Tuhan kami adalah Allah dan berusaha untuk mencapai istiqamah, maka diturunkan untuk mereka para malaikat-malaikat pelindung agar mereka jangan risau di dunia dan di akhirat, dan diberi kabar gembira sebelum mereka wafat bahwa mereka akan masuk surga. Dan wa'aliyahum bil hayati dunya wa bil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Akulah
Sebagian ulama berkata di dunia juga apapun yang mereka kehendaki akan diberikan oleh Allah untuk para salihin dan para awliyanya, karena Allah telah berjanji dalam hadits qudsi riwayat Sahih Bukhari bahwa kalau seorang mengatakan ya abdi lima tarattuhu alaih wa lam yazal amma yazal abdi yataqarrab ilayya binawafil hatta uhibba. Di akhirnya Allah menyebut wa in sa'alani la u'tiyanna wa in ista'alani la u'idana. Jika ia minta padaku beri permintaannya, jika ia berlindung padaku aku lindungi. Menunjukkan bahwa keinginan mereka sudah banyak sekali dikabul dan dijamin oleh Allah untuk dikabulkan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kalau di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, salah seorang umatnya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap di hadapan Raja Sulaiman sebelum dia mengedipkan matanya di dalam firman Allah surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian itu, ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku datangkan kepadamu singgasana itu sebelum kau mengedipkan matamu, wahai Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran amamahu, dalam sekejap singgasana itu muncul dari dalam bumi, dari Yaman dibawa ke Palestina di Masjidil Aqsa. Dekat situlah istana singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam waktu sekejap mata sudah ada di depan matanya. Kalau umat Nabi Sulaiman sudah bisa begitu, lebih-lebih lagi umat Sayyidina Muhammad SAW. Bukan dengan kekuatan jin tentunya, karena Allah berfirman bahwa seorang yang punya ilmu pemahaman dari kitab Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu kebatinan, bukan ilmu untuk memahami kekuatan jin. Karena kekuatan jin kalah dengan orang ini. Karena sebelumnya jin sudah berkata, kalau iblis dengan jin, anak tiga qabla an takuna mimma kami. Kekuatan jin bisa berkata seorang jin, aku datangkan singgasana raja, singgasana Ratu Balqis ke hadapanmu sebelum kau berdiri dari kursimu. Maka berkata pula pada dari tahu ilmu benar tidak pada hatinya qabla ayat qabla ilaihi ta'ala. Wahai Sulaiman, aku mampu mendatangkannya sebelum kau kedipkan matamu. Dalam sekejap sudah sampai singgasana Ratu Balqis. Jadi datang menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Bukan duduk di singgasana itu. Ia datang dari sana dari Yaman dengan perjalanannya datang untuk menyerahkan diri. Maka Nabi Sulaiman berkata, siapa yang bisa membawakan singgasana qabla ayat itu di muslimin? Sebelum mereka datang menyerahkan diri kepadaku, karena sebab awalnya burung usaha seekor burung yang menjadi pengikut Nabi Sulaiman mencari-cari wilayah-wilayah penyembah yang menyembah selain Allah, penyembah beralam bawah di Yaman. Karena kerajaan kaya raya dipimpin seorang wanita yaitu Ratu Balqis. Ratu wanita itu kerajaannya luas dan besar. Nabi Sulaiman punya firasat bahwa Yaman mesti diislamkan sebelum terbitnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerajaan Ratu Balqis harus ditutupkan. Maka berkatalah Nabi Sulaiman, kirimkan surat tentunya bahwa inilah surat dari Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia tunduk kepada. Maka Ratu Balqis di dalam surat An-Naml menjelaskan kepada para pengikutnya, Allah ceritakan Ratu Balqis berkata, jangan kita perang sama kerajaan ini. Biasanya kalau perang kerajaan satu dan kerajaan lainnya, pasti yang kalah akan dihinakan dan yang mulia akan dijadikan orang-orang yang terhina, harta akan dirampas. Sudah lebih baik kita kirimkan hadiah saja kepada Sulaiman alaihissalam. Raja Sulaiman yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Sulaiman menerima hadiah. Nabi Sulaiman berkata, kalian bawakan hadiah ini, kalian kira kami gembira dengan hadiah ini? Hadiah ini tidak berarti bagimu. Kembali katakan kepadanya, jika ia tidak menyerahkan kerajaan Yaman, maka aku akan datang dengan pasukan bijuludin la qibala lahu, dengan pasukan yang mereka tidak mampu menolaknya, dengan pasukan dahsyat, pasukan manusia, jin, hewan, angin dan seluruh kekuatan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, dengan tentara yang belum pernah mereka lihat. Maka Nabi Sulaiman berkata, coba siapa yang bisa datangkan singgasana Ratu Balqis ke sini sebelum dia sampai sini. Singgasananya sudah datangkan dalam sekejap mata. Tidak lama Ratu Balqis datang. Maka berkata Nabi Sulaiman, inikah singgasanamu? Lalu apanya ia betul singgasanamu? Kata Ratu Balqis, ini singgasanamu.
sudah bawa keluar di sini karena kau akan tinggal di sini. Kata Sulaiman, tidak balik lagi ke negerimu Yaman, tinggal di sini. Maka Ratu Balqis memasuki istana Sulaiman yang meninggalkan pakaiannya sedikit karena melihat dia harus berjalan di atas air. Maka Allah berkata bahwa itu adalah Umar, yaitu Jamratul Umar, yaitu marmer yang belum pernah dilihat di masa itu. Dikira air, maka yang meninggalkan pakaian betisnya sedikit dikira akan menjeburkan kaki di air, padahal itu adalah marmer yang sangat indah, sangat bening bagaikan air. Maka dia berkata, amantu bi rabbil alamin, bi rabbi Sulaiman, aku beriman kepada Tuhannya Sulaiman. Amantu billah, maka Sulaiman, aku beriman kepada Allah bersama Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Hadirin yang dirahmati, demikian rahasia kemuliaan dari zaman ke zaman bagi mereka yang mengatakan Rabbullah, tunduk semua kekuatan, tunduk semua kekuasaan, tunduk semua kemuliaan di bawah keagungan nama Allah. Thumma istaqamu, lantas mereka beristiqamah, tanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat membantu mereka dalam kesibukannya. Nahnu awliya'akum bil hayati dunya wa bil akhirah, kamilah yang melindungi dan menjaga kalian di dunia dan akhirat, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan dan apa-apa yang telah dijanjikan bagi kalian. Nuzulan Rabbul Alamin, itulah hadiah aku dari yang Maha Pengampun dan yang Maha Berkasih sayang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah orang yang lebih indah ucapannya selain orang yang mengajak untuk dekat kepada Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila 'amalan shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan mengajak orang-orang untuk beramal saleh dan dia mengatakan sungguh aku adalah muslimin umat Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, ajaklah orang dekat kepada Allah dengan ucapan, dengan SMS, dengan surat, dengan email, dengan telefon. Teruslah ajak mereka untuk memuliakan dengan ibadah, terjauhkan dari maksiat dan kemungkaran. Karena dengan itu kau termasuk ke dalam kelompok orang yang difirmankan Allah tidak ada yang lebih mulia dari mereka. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah siapa yang ucapannya lebih indah dari orang yang mengajak kepada Allah, dekat kepada Allah dan beramal saleh? Maka innani minal muslimin. Namun caranya diajari oleh Allah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama pahala dengan dosa ini. Dosa adalah kegelapan, pahala adalah keluhuran. Tidak sama. Wala yadfa'u sayyi'atu bis-sayyi'ah. Namun orang-orang yang baik itu kalian, kata Allah, orang beriman, para penyeru di jalan Allah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Wala yadfa'u sayyi'atu bis-sayyi'ah. Jangan dia balas kejahatan dengan kejahatan. Wala yadfa'u sayyi'atu bis-sayyi'ah. Wa ila alladhina aduwwun lakum adawah bainahum wa bainahum, atau kama qala, dan orang-orang yang membuat permusuhan antara kau dengan mereka. Qala innahu waliyyun, ka'annahu waliyyun hamid. Seakan-akan dia itu adalah sahabat yang akrab bukan musuh. Hadirin demikian indahnya para penyeru di jalan Allah, para ahli istiqamah, budi pekerti mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kecuali untuk membela diri, dan mereka memperlakukan musuhnya seakan-akan teman akrabnya. Demikian dijelaskan oleh para mufassirin, ka'annahu waliyyun hamid adalah seakan-akan musuhnya itu dianggap teman akrabnya, diperlakukan seperti teman akrabnya. Mampukah kau sampai kepada hati ini? Semoga Allah menyampaikan kita kepada orang-orang yang mempunyai hakikat jelas dalam menyebut nama Allah. Sampailah kita kepada bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasul dalam keadaan gundah, diajak bicara tidak menjawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab riwayat Sahih Bukhari. Ali
pertama, hari kedua, hari ketiga, maka Rasul bersabda, "Al-laila semalam telah terbit bagiku turun ayat yang membuat aku sangat gembira, membuatku lebih gembira daripada terbitnya matahari." Maksudnya apa? Para ulama di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari dan lainnya mensyarahkan makna hadis ini bahwa seakan-akan tidak ada ayat yang lebih membuat Rasul gembira dari ayat ini. Sangat membuat Rasul gembira sehingga beliau berkata, "Aku lebih gembira dengan turunnya ayat ini dari terbitnya matahari." Padahal terbitnya matahari itu maksudnya diumpamakan di dalam balaghah Arabiyah sebagai terbitnya segala kebaikan. Tapi Rasul lebih senang dengan ayat ini daripada terbitnya matahari. Apa ayat itu? "Dabbaratina fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizza." Sungguh kami berikan bagimu kesuksesan. Fathah itu bisa jadi kemenangan, bisa jadi kebahagiaan, bisa jadi keberhasilan, tapi bisa kita ungkap dengan satu kalimat ringkas, kesuksesan dalam perjuangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami berikan untukmu kesuksesan dengan kesuksesan yang agung. Maksudnya apa? Kesuksesan Rasul tidak lebih beliau sendiri. Kalau kesuksesan yang bukan kesuksesan yang mubina, yang agung, yang mulia, para nabi yang dahulu juga sukses kawan. Banyak orang-orang dari umatnya, ada yang kufur, ada yang mengikuti. Demikian para nabi dari dahulu. Sang Nabi SAW setelah wafatnya suksesnya semakin luas, umatnya semakin banyak, bukan semakin habis. Inilah kesuksesan fathan mubina. Karena diteruskan kesuksesan rahasia kesuksesan itu, rahasia kemenangan itu, rahasia keberhasilan itu, sukses dengan berkesinambungan kepada para pejuang yang membela dan ingin menyebarkan tuntunan Sayyidina Muhammad SAW. Bagi mereka kesuksesan, kata Allah, asal jalannya benar. Kalau jalannya salah, dipatahkan oleh Allah SWT. Kalau jalannya benar, maka dia diberi oleh Allah kemuliaan fathan mubina, belahan dari kesuksesan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menafsirkan makna ayat ini banyak tafsiran. Di antaranya adalah Imam Qurtubi punya penafsiran, Imam Tabari punya penafsiran, yang saya mungkin penafsiran Imam Ibnu Katsir, juga penafsiran Imam Qadhi Iyad di dalam Rasyifah, bahwa yang mana agar Allah ampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Yang dimaksud bukan dosa-dosa Nabi yang terdahulu dan yang akan datang. Kalau yang dimaksud dosa-dosa Nabi, semua kita berbuat dosa. Yang untuk apa Allah sebutkan dalam ayat dosa yang lalu dan yang akan datang. Nabi sudah istighfar tiap hari 100 kali bertaubat kepada Allah. Jadi yang dimaksud yang lalu-lalu adalah dosa ayah bunda beliau sampai Nabi Allah Adam dan Sayyidatul Hawa alaihi wassalatu wa alaihi wassalam. Mereka mendapatkan pengampunan dengan turunnya ayat ini, pupus semua seluruh dosa-dosa ayah bunda Nabi dan nenek moyangnya sampai Nabi Allah Adam alaihi wassalam. Dan juga dosa-dosamu yang akan datang, sebagian pendapat mengatakan pengampunan untuk seluruh keturunan Rasul hingga akhir zaman. Dapat lain mengatakan untuk para pecinta Rasul hingga akhir zaman. Dapat lain mengatakan untuk seluruh umat Muhammad SAW di akhir zaman. Pengampunan sudah diberi oleh Allah. Sudah ada pengampunan, yang ada tinggal barangkali pembebasan dan pengkikisan dosa dan pengangkatan derajat. Bisa berupa musibah di dunia, bisa berupa siksa kubur, bisa berupa siksa neraka. Tapi pengampunan sudah dijaminkan untuk orang-orang muslimin umat Nabi Muhammad SAW selama dia wafat, tidak di dalam kekufuran, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul sangat gembira. Orang lima dulu dari mulai Nabi Allah Adam AS sampai umat yang akhir zaman. Yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dan Allah sempurnakan kenikmatannya untukmu. Apa kenikmatan yang Allah berikan untuk sang Nabi? Kenikmatan yang Allah berikan untuk sang Nabi adalah kebahagiaan umat. Terangkat derajat umat,
diberi kecintaan dan kasih sayang untuk umatnya di dunia dan di akhirat. Itulah disempurnakan kenikmatan Nabi. Nabi butuh kenikmatan apa? 3 hari tidak makan pun beliau sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah. Lalu kenikmatan apa yang membuat Allah katakan wajib menikmatahu alaika, beri kesempurnaan atas kenikmatan untukmu. Dia bersirat mustaqim, memberi petunjuk ke jalan yang lurus untuk beliau dan para pecinta beliau selanjutnya. Kenikmatan akan berlimpah dan jalan kebenaran akan ditunjukkan dan ditegakkan. Surah Allah nasrat aziza dengan hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu para salaf saleh menjadikan ayat ini selalu diulang-ulang dalam pembacaan rawi Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena ayat ini mengandung rahasia kegembiraan sang Nabi SAW, paling gembira dengan turunnya ayat ini dari semua ayat yang lain. Maka ayat ini dibaca surat Al-Fatah ayat 1 sampai 3. Kita akan melihat di dalam Maulid itu ayat ini dibaca, lalu ayat kedua ayat yang paling menggembirakan kita apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Tuhan yang dimuliakan Allah, ayat yang paling menggembirakan kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa inna wallahu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu 2 ayat terakhir penutup surat At-Taubah. Lalu yang terakhir pada surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. 3 ayat. Pertama ayat yang paling menggembirakan Rasulullah SAW, ayat yang membuka kemenangan, keberkahan dan pengampunan bagimu. Yang kedua ayat yang paling menggembirakan kita umat beliau dengan datangnya Nabi yang dikenalkan Allah sangat peduli dengan musibah dan kesusahan kita. Yang ketiga adalah pengamanan dan perintah Rabbul Azmi Allah dari orang-orang yang mendapatkan musuh-musuh yang tidak mau taat, yang tidak mau duduk, yang menyakiti mereka. Rabbul Azmi Allah, perintah Rabbul Azmi Allah. Katakanlah cukup bagi Allah sebagai pelindung, maka Allah SWT akan melindunginya. Lalu ayat selanjutnya adalah menuntut kita menuju kedekatan kepada Allah dan Rasul dengan salawat pada Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma salli ala Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. 3 surat dibantu, surat Al-Fatah dan awal surat Al-Fatah, akhir surat Bara'ah yaitu surat At-Taubah. Itu laqad ja'akum. Dan yang ketiga adalah surat Al-Ahzab. Dari 3 surat ini dibantu sudah cukup tumpah ruah keluhuran untuk kita. Bagi baru teruskan kesananya, baru syair-syairnya, baru sekarang pada yang begitu protes. Masya Allah. Pertama kali yang protes itu syaitan sebenarnya. Masuk hati orang muslimin bilang bid'ah. Subhanallah. Kita mau turun kebenaran, keberkahan, pengampunan. Kita baca, kita dapat keberkahannya. Dan dapat pula kemuliaan lagi dengan ayat ini. Allah berjauh Rasul. Dapat lagi kemuliaan dengan ayat perintah salawat. Tidak mau mereka. Bid'ah. Nanti membaca Al-Quran bid'ah. Nanti Maulid Nabi diawali dengan Al-Quran dan isinya penuh dengan sejarah Rasul SAW. Maulid diawali dari awal hingga akhirnya penuh dengan angka perhitungan yang jelas dari sejarah Rasulullah SAW. Lihat yang pertama, ya Rabbi salli ala Muhammad Habibie Bashar dari Musyafah. Itu berapa baik itu? 12 baik. Tanggal 12 kelahiran Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya apa? Inna fatahna laka fathan mubina. Itu digabung dari 3 surat. Surat Al-Ahzab, surat Al-Fatah, surat At-Taubah dan surat Al-Ahzab. Menandakan lahirnya Rasul bulan 3 yaitu Rabiul Awal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu baiknya. Berapa jumlahnya sampai bahagia? 63. Kata usia Rasul 63 tahun. Itu semua penuh dengan rahasia kemuliaan sejarah Rasulullah SAW. Berapa jumlah perangan beliau, berapa banyak jumlah Ahlul Badar, begitu beliau sampai akhirnya 313 baik. Dan demikian indahnya tuntunan dari guru mulia kita Al-Muslim Al-Allamah Habib bin Habib di dalam kitab Yahya Al-Lami yang merupakan salah satu maulid yang selalu kita baca setiap malam Selasa ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia keluhuran yang merupakan penuntun kepada keindahan, kepada keindahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hidup yang sederhana.
Banyak ditanyakan kepada saya, bagaimana kalau akad nikah dengan bermewah-mewahan, boleh atau tidak? Hal itu hal yang tidak dilarang kalau di dalam syariah. Tapi jika ingin sunnah, Rasul bersabda yang sahih Bukhari, "Tazawwaju walau bi khatam min hadid." Nikahlah walau hanya dengan mahar dan cincin besi. Cincin besi itu jarang terjadi banyak. Dengan seperti itu pun pernikahan tidak sah, kata Rasul. Nikahlah, jangan sampai pertahan pernikahanmu hanya karena harta. Demikian himbauan Sayyidina Muhammad SAW. Karena kebahagiaan itu milik Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini wa'afil akad min nafsi. Wahai Rasulullah, aku hadiahkan diriku untukmu. Maka Rasulullah SAW lihat, datang seorang sahabat, ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Rasulullah lihat, kau punya apa? Kau punya harta? Tidak, ya Rasulullah. Sudah tidak punya harta. Punya walau kata pribadi, walau cincin dari besi, tidak punya, ya Rasulullah. Punya baju, punya cuma ini yang pakai. Kalau memberikan mahar, kalau baju, maka Rasulullah SAW melihat kepada wanita itu, kalau mau menikah dengannya, wanita itu berkata, aku sudah hadiahkan diriku padamu ya Rasulullah. Terserah kau mau taruh aku di laut, boleh membawakan aku kemana aku tahan. Maka Rasul berkata, yang pria kau punya amalan Quran, punya ya Rasulullah. Menikahkan kau dengan wanita ini dengan mahar, kau harus ajari dia Al-Quran hafalannya beberapa ayat. Nikahlah mereka, barakallahu ketika sujud tidak bersama. Allah melimpahkan keberkahan pada pernikahan itu hingga di kemudian hari mereka dilimpahi harta dan kekayaan dan keturunan salihin salihah. Dari situ para ulama mengambil qiyas daripada sabda Rasulullah SAW, "Afdalul mahal mahal mahal." Semulia-mulia dan seberkah-berkah mahal akad nikah adalah yang paling kecil jumlahnya. Beda dengan hadiahan. Kalau hadiahan mau hadiahin rumah, mobil, terserah. Tapi ini bicara mahal. Kalau mahal semakin rendah jumlahnya semakin berkah. Namun para ulama kita di Al-Umur, para salafus saleh yang punya guru kita sudah memberikan satu mikdar atau kadar yang tawassul, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, yaitu khawsawar fitrah hadiah. Misal pada dari 5 oki itu 5 oki perak dengan timbangan wilayah dari itu kalau dirupiahkan kira-kira 50.000. Jadi sebagian dari antara nikah sebagian besar kalau orang baik yang nikahkan barangkali rata-rata maharnya 50.000 kan, tapi memang itu adalah yang diambil keputusan oleh para ulama kita. Jadi artinya semakin sulit keadaan kita, semakin mudah Islam ini menuntun kita. Semakin kita berada di dalam kesusahan, semakin Islam mempermudah keadaan kita. Itu di dalam masalah nikah. Dan lagi masalah lain, orang yang sedang sakit dan orang yang sedang tidak menemukan air, hanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami Allah salatnya atau gimana? Rasulullah tak salat, yang tidak ada. Tidak ketemu air atau sakit tidak bisa disentuh air, yang tidak ada. Cukup seperti engkau seperti ini. Lalu dia memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi, mengusapkannya ke wajah, lalu memukulkannya lagi, mengusapkannya ke tangan kanan dan tangan kirinya. Selesai. Anggota yang mengukur berapa? 2, wajah sama tangan sampai siku, jangan salah. Ya. Jadi anggota wudhu tentunya bukan hanya wajah dan tangan, tapi kalau tayamum jangan kaki kita yang juga. Tidak ada rukunnya, rukunnya hanya 2 saja, yaitu wajah dan 2 telapak tangan. Kapan niatnya? Saat mengumpulkan, saat mengusapkan tanah ke wajah kita. Allah tidak mengajari kemudahan. Rasul juga tidak mau wajah kita berlumpur tanah.
Maka setelah dikumpulkan ke tanah, maka tangan itu sunnah untuk diadukan satu sama lain supaya butiran-butiran besarnya jatuh, tinggal debu-debu kecilnya saja itu yang diusapkan ke wajah sambil niat tayamum. Dan menghadap kiblat. Dan jangan tayamum di dalam masjid. Tidak sah tayamum di dalam masjid. Jangan tanah wakaf. Jangan tayamum di tanah wakaf. Tanah wakaf tidak boleh itu pakai tayamum. Demikian hadirin kita lihat betapa sulitnya keadaan kita. Semakin mudah syariat Nabi Muhammad SAW. Saya bersabda yassiru wala tu'assiru wasyuru wala tunaffiru. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Berilah kabar gembira dan permudahlah orang-orang yang dipersulit di dalam syariat ini. Maka jangan kalian buat mereka semakin menjauh. Dekatkanlah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Demikian indahnya tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kedatangan kita ke tempat ini sudah membuat insya Allah kaki kita diharamkan dari api neraka. Rasulullah SAW, Inna Allah harrama ala jadamin labarat min fisabilillah. Allah Subhanahu wa Taala dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa Taala telah mengharamkan kedua kaki untuk dibakar api neraka jika melangkah di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Al-Imam Ibnu Hajar sekali lagi di dalam Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari mensyarahkan hadis ini yang dimaksud bisa dilihat di situ bukan dalam pengurangan. Karena Rasulullah SAW bersabda itu adalah saat beliau keluar menuju salat Jumat, maka menunjukkan semua jalan menuju tempat ibadah, maka masjid, majlis taklim, majlis zikir masuk ke dalam hadis itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Taala mengharamkan api neraka untuk kita. Saya berfirman, ya Tuhan nafsul mutmainnah, jadi ya Rabbi radiyatan radiyah, fadli bi ibadi wa fadli jannati. Wahai yang mempunyai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sering berzikir kepada Allah. Ada berzikir panjang dulu, menunjukkan jiwa yang tenang itu jiwa yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi kembalilah kepada Allah, tinggalkan kehinaan menuju keluhuran. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan kau akan diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, jangan mau mengabdi kepada Tuhan selainku, masuk ke dalam kelompok orang yang beribadah padaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Orang-orang yang berjuang untuk mencapai itu, maka sebelum dia wafat dia sudah mendapatkan kabar itu. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika dia wafat terdengar suara dari dalam kuburnya, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para mufassirin menjelaskan ayat ini turun kepada para salihin untuk memberi kabar kepada mereka akan dekatnya ajal mereka. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, semoga tidak satu hukum dari kita wafat kecuali sebelumnya kita sudah dengar kalimat ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semua kita yang hadir, semoga nanti waktunya kalau akan wafat sudah mendengar sebuah ini lebih dulu sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dia akan disambut oleh Allah dengan hangat dan indah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, penyampaian saya yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Taala mengajar memberikan anugerah kepada kita guru. Guru adalah panutan yang layak kita panut dan kita muliakan. Guru adalah ayah ruh, sedangkan ayah kita adalah ayah jasad. Guru adalah pewaris para Nabi SAW selama guru itu berjalan di jalan yang benar dan dia memanut gurunya. Jadi banyak pertanyaan kepada saya tentang gimana caranya menjadi guru yang baik. Hadirin hadirat, guru yang baik itu adalah guru yang berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan banyak para murid yang tidak mengerti perbuatan gurunya itu sebenarnya perbuatannya sunnah Rasul, tidak tahu karena dia tidak tahu. Nah, kalau sebab itu boleh bertanya kepada gurunya, guru setahu saya di hadis begini, kenapa guru begini? Oh ini ya hadis lain, ini saya begini ini. Hal seperti itu penting.
dan ikuti guru yang mengikuti gurunya. Kalau sudah guru tidak mengikuti gurunya, maka hati-hati guru tidak berilmu dari mana selain dari gurunya, ada dari yang lain. Siapa guru yang lain? Nanti dia yang dimuliakan Allah. Jangan gurunya setan. Kalau dia lihat gurunya, ikuti gurunya. Nah, ini berarti dia sama saja belajar kepada guru dari gurunya. Gurunya siapa lagi? Di atasnya lagi. Oh, Imam Anu, Syekh Anu, Kiai Anu, besar. Tiga dia sangat ke atas kau tahu. Sangat gurumu tiga saja cukup. Apalagi kena sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Sekarang banyak yang guru aku saya bersambung kepada Rasulullah. Tapi ikuti gurunya ya. Kalau kan ikuti gurunya, maka tentunya kita tidak berpikir ya walaupun kau punya 1000 sanad. Kalau tidak ikuti gurunya, berarti kau ikuti siapa sanadnya kemana? Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau hati ikuti guru kalian itu, kalau berguru itu seakan-akan sedang makan guru kalian itu. Kita kalau makan kan dia yang kita makan. Maka makanan ini halal atau haram, yang kita makan ini racun atau makanan yang bermanfaat. Kalau hanya untuk jasad saja begitu lebih dulu, kita harus cari guru yang benar, guru yang baik, guru sunnah wal jamaah yang memang tidak berbeda dengan guru-guru yang lain, sama pimpinannya baik, orangnya mengamalkan amal-amal sunnah. Dan walaupun tidak sempurna, ada manusia yang sempurna, dia mengikuti gurunya, mencintai gurunya, dicintai gurunya. Demikian gurunya juga orang mulia. Gurunya lagi berguru kepada gurunya, terkenal lagi gurunya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Kita insyaAllah sangat kita bersambung kepada guru mulia kita Al-Musnid Al-Azam Al-Habib Umar bin Abdul. Beliau ini tentunya sama sanadnya dengan para imam-imam besar di Jakarta dan hampir di seluruh Indonesia. Dari para abaid dan para ulama dan para kiai sanadnya bersambung pada Syekh Madani, pada Habib Ali bin Muhammad bin Abdul Rahman Habib Bintang, pada Habib Syahid bin Jidan, pada Habib Ali Hussein bin Ali Al-Abbas, pada Habib Umar bin Rum, pada Habib Allah bin Salim Al-Abbas, pada para salaf salihin, pada banyak dari para ulama dan kiai yang sanadnya satu bersambung kembali kepada satu sanad hingga Rasulullah SAW. Hadirin mengikuti guru yang seperti itu sangat mulia. Maka kita makmurkan acara kita cuma pembagian satu acara yaitu 17 Juni kita berbakti pada guru kita, guru mulia kita untuk meramaikannya acara itu aja teman-teman kalian ikut. Kebetulan bisanya cuma ikut pada guru mulia kita satu acara. Ingat Nabi Allah Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala beri teguran. Nabi Musa berkata, adakah yang lebih alim dari engkau? Kata umatnya, Nabi Musa tidak ada. Tidak ada. Aku orang yang paling alim. Maka Allah turunkan Jibril, ada orang yang lebih alim dari engkau, wahai Musa. Siapa? Tunjukkan. Jibril alaihissalam. Di mana aku bisa temukan? Di perpecahan antara dua laut. Maka Nabi Musa mencarinya di dalam surat Al-Kahfi. Jumpa dengan Nabi Allah Khidir. Bagaimana ada seorang Rasul? Nabi Musa lebih tinggi derajatnya dari Nabi Khidir. Jangan Allah, karena Nabi Musa adalah Rasul. Nabi Khidir adalah Nabi. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dan bukan ingin belajar. Dia berkata, ada tempat ini memiliki ma'ulid harusnya. Bolehkah aku ikut engkau untuk mendapatkan ilmu yang telah Allah berikan padamu? Ini ucapan seorang Rasulullah alaihissalam Nabi Allah Musa kepada Nabi Khidir yang padahal derajatnya di bawahnya di dalam kedekatan kepada Allah. Namun Nabi Khidir mempunyai ilmu yang tidak diketahui dari Musa. Dan saya ingin belajar ditutup dengan hormatnya Al-Tabiuka Al-Ta'alimuni Ma'ulim Terusnya. Bolehkah aku ikut denganmu untuk belajar ilmu yang Allah berikan padamu? Maka Nabi Allah Khidir berkata, Inna dalam seperti amal ya sohra, kau tidak akan bisa sabar ikut aku. Kenapa? Karena beda jalannya. Nabi Allah Khidir dengan jalan ma'rifah dan juga Nabi Allah Musa dengan jalan syariah sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lihat ada seorang Rasul, bahkan seorang Nabi ingin belajar kepada yang di bawahnya derajatnya. Demikian ada Imam Bakal Wujud Abu Bakar bin Salim alaihi rahmatullah jika dikatakan oleh gurunya bahwa siapa itu Bakal Wujud? Bakal Wujud tidak menyamai Abu Bakar bin Salim, tidak menyamai ujung buku ini. Seperti ujung buku ini di hadapan kata guru itu. Maka sampai kabar kepada Imam Bakal Wujud dan Abu Bakar bin Salim. Bakar bin Salim sujud syukur. Lalu dia berkata,
Tanya sama murid-muridnya, kok sujud syukur? Kau dihina oleh guru, dikatakan kau itu sujud bukunya. Dia berkata, aku syukur pada Allah sujud, aku sudah sujud buku-buku. Itu kemuliaan besar begitu. Kerana ada lima bapak sujud, Abu Bakar bin Sa'id radhiyallahu anhu kepada gurunya, sehingga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi gurunya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya juga Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah berkata, 30 tahun aku mendoakan guruku yaitu Imam Syafi'i. Yang malam 30 tahun mendoakan guruku, sehingga dia akhirnya sampai kepada kelompok para hafal dunia, orang-orang yang paling banyak hafalan hadisnya di seluruh dunia ini, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Hadirin ada banyak contoh akan hal ini, banyak kemuliaan akan hal ini. Kita semua masing-masing mempunyai guru, masing-masing memilih guru di wilayah-wilayah kalian. Namun hati-hati memilih guru. Siapa gurunya? Apakah yang mengikuti gurunya? Apakah gurunya cuma Google atau Yahoo.com? Hati-hati dengan guru-guru yang seperti itu. Kayaknya semuanya tidak, semuanya syirik dan lain sebagainya, karena cuma nukil-nukil saja di internet. Guru yang seperti itu tidak usah dijadikan guru, jadikan teman saja, boleh. Nasihati dengan baik. Demikian saja yang dimuliakan Allah. Kita mohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan, agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Mengampuni kalau seandainya kami terlalu banyak berbuat dosa dan tidak pantas mendapatkan kasih sayang-Mu, maka sungguh itu dari segi kami. Namun dari segi Engkau, Engkau telah berfirman, rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku sampai pada segala sesuatu. Kami adalah bagian dari sesuatu, maka kami telah Kau janjikan mendapatkan rahmat-Mu. Qabul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seluruh hajat, seluruh dosa, seluruh musibah, seluruh kesulitan, seluruh permasalahan, kami benamkan pada keagungan samudra nama-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seluruh takdir dan kejadian berawal dan berakhir dari nama-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Matahari kebahagiaan yang abadi, matahari kelembutan yang tiada pernah sirna, matahari kasih sayang yang tiada pernah padam, matahari melimpah anugerah yang tiada berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami minta dekat padamu, kami minta dicintai oleh-Mu, kami minta disayangi oleh-Mu. Ya Allah, 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 ya Allah. Kami minta kedekatan padamu, kami minta kelembutan-Mu, kami minta kasih sayang-Mu, kami minta cinta-Mu ya Allah, ya Allah. Adakah di antara kalian yang pernah meminta cintanya?
Allahumma amin. Kita teruskan dengan beberapa nasihat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bertawassul kepada ahli badar dan disingkirkan dari segala musibah dan dijauhkan dari segala kemungkaran bagi kita dan wilayah kita dan seluruh wilayah barat dan timur. Tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada pihak aparat keamanan dari pihak Polsek, Polres dan Polda Metro Jaya mengamankan acara ini semoga rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, juga para dewan panitia masjid yang membantu dan mendukung penuh acara mulia ini semoga rahmat dan keberkahan, dan juga para wakaf masjid ini semoga diberi kemudahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para tetangga sekitar semoga diberi keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dan kemuliaan Allah malam minggu yang akan datang, malam Sabtu, malam lainnya, terus saya menyarankan agar kalian memakai helm agar menjadi contoh dan menjadi idola bagi majelis-majelis lainnya yang kita dipanut oleh majelis lain yang paling besar berantakan di bawah kelihatan sekali, berpro-pronya yang sedikit yang tidak kelihatan, yang besar ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, banyak mereka punya kelihatan bilangnya. Dan diri-dirinya jaga kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga kehormatan majelis kita yang namanya sangat agung, sangat banyak dikomplain oleh para ulama, namanya keberatan. Kalau saya bilang majelis taklim, kalau keberatan nama harus pakai nama yang jelek, apa? Salah kalau pakai nama yang bagus. Nanti hadirin dan kemudian demikian. Untuk oleh kita Al-Habib di Muhammad Badan Abbas yang berkembang bersyukur. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والحمد لله رب